Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan tentunya senang sekali menjumpai Anda kembali di Lintas Banua Sepekan edisi Ahad 18 Agustus 2024. Tentunya bersama saya Berat Nahar akan kami hadirkan informasi menarik selama sepekan untuk Anda, dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tetapkan daftar pemilih sementara berjumlah 486.103 di pemilihan kepala daerah 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjarmasin menetapkan daftar pemilih sementara DPS berjumlah 486.103 di pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Jumlah DPS tersebut terdiri dari 238.132 pemilih laki-laki dan 247.971 pemilih perempuan, dengan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS sebanyak 964 unit. Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rusnaila, menyebutkan ada 2 TPS khusus di Lapas Kelas 2A Teluk Dalam, Banjarmasin. Perihal ini disampaikannya usai membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP dan penetapan daftar pemilih sementara DPS Kota Banjarmasin belum lama tadi. Tentunya dari data-data yang didapat dari Antarli, ya, kemudian dari PPS, dan itu diplenokan di tingkat kecamatan kemarin, dan hari ini kami memplenokan di tingkat kabupaten kota, namun ada perbedaannya tentunya dengan yang dari hasil pleno di tingkat kecamatan, karena kemarin Ketua Divisi Rendatin itu ada rakor, ya, di tingkat nasional, dan di sana ada dibicarakan atau dibahas tentang pemilih dengan kegandaan. Nah, sehingga itu yang menjadikan datanya ada perubahan atau perbedaan dari hasil pleno tingkat kecamatan dengan yang di tingkat kota hari ini. Diakui memang ada perbedaan antara hasil pleno tingkat kecamatan dengan kabupaten kota. Ini menyusul Subbagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Banjarmasin mengikuti rapat koordinasi di tingkat nasional. Murtasyah, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara untuk Pilkada 2024 dengan jumlah daftar pemilih sementara di Kabupaten Banjar sebanyak 426.245 pemilih dan 1.101 TPS termasuk 9 TPS lokasi khusus. KPU Kabupaten Banjar menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Banjar tahun 2024 sebanyak 426.245 pemilih. Jumlah tersebut terdiri dari pemilih perempuan 212.219 dan pemilih laki-laki 214.026 orang. Daftar pemilih sementara ini bertambah 4.668 pemilih jika dibandingkan jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan legislatif dan Pilpres Februari lalu yang berjumlah 421.577 pemilih. Sementara total TPS sebanyak 1.101 yang tersebar di 290 desa, kelurahan di 20 kecamatan se-Kabupaten Banjar, termasuk 9 TPS lokasi khusus, yakni 3 TPS Lapas Narkotika Karangintan, 2 TPS Tahfiz Darussalam, 1 TPS Panti Sosial Tresnawerda, 1 TPS Ponpes Darul Hijrah, 1 TPS Ponpes An-Najah, dan 1 gabungan lapas perempuan dan lapas khusus anak. Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Banjar, Muhammad Ridho, mengungkapkan jumlah pemilih di daftar pemilih sementara masih didominasi oleh pemilih kalangan muda atau milenial. Ia berharap besarnya DPS di Kabupaten Banjar ini nantinya berbanding lurus dengan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada November mendatang.
Bagaimana kita ketahui pada Pilkada 2021 kemarin itu hanya berjumlah sekitar 389.993, jadi ada sekitar 36 ribuan selisihnya dibanding Pilkada 2024 mendatang. Iya, lebih banyak berdasarkan data hasil coklit yang dilakukan oleh kawan-kawan pemutakhiran data kemarin yang kemudian dihimpun menjadi data pemilih sementara yang kemarin sudah ditetapkan. Masih mendominasi pemilih milenial. Jadi masih mendominasi untuk pemilih milenial. Kita berharap juga partisipasinya kita lebih jauh, lebih bagus daripada pemilu kemarin yang sekitar 82%. Dan kita berharap dan mengajak kepada masyarakat seluruhnya, terkhusus di Kabupaten Banjar, untuk aktif dalam hal mencari informasi terkait pemilihan kepala daerah. Kita bisa mengakses melalui laman KPU Kabupaten Banjar maupun akun-akun media sosialnya ada di Instagram maupun Facebook. Usai penetapan DPS ini, hasilnya akan diumumkan di tempat yang mudah diakses masyarakat serta diberi waktu 10 hari untuk memberikan tanggapan dan diberikan pencermatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Dari informasi lainnya, pemirsa, Badan Karantina Indonesia melalui Satuan Pelayanan Bandara Samsudinur, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan berhasil menggagalkan pengiriman komoditas perikanan dilindungi berupa 6 sirip pari kebejan, 127 kuda laut, dan 55 teripang kering. Inilah komoditas perikanan dilindungi yang akan dilalu lintaskan ke Jakarta. Berhasil digagalkan karena tidak dilengkapi dokumen persyaratan karantina dari daerah asal dan juga tidak dilaporkan ke petugas karantina. Kepala Karantina Kalsel, Sudirman, melalui siaran persnya, Minggu 11 Agustus 2024 mengatakan, penggagalan pengiriman komoditas ini merupakan sinergi antara Karantina Kalsel dengan pihak regulate agen dan Apsek Bandara Syamsuddinur yang ditemukan ketika pemeriksaan barang melalui X-ray. Lebih lanjut, Sudirman menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan untuk pengeluaran hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya dari suatu area ke area lain harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan karantina serta dilaporkan kepada petugas karantina. Menurutnya, komoditas perikanan berupa sirip pari kemejan, kuda laut, dan teripang termasuk dalam daftar Appendix 2 CITES yaitu jenis dilindungi. Supaya dapat melalui lintaskan komoditas perikanan tersebut harus dilaporkan kepada petugas karantina guna keperluan tindakan karantina dan pengawasan atau pengendalian terhadap jenis-jenis yang dilindungi untuk dibatasi pengeluarannya. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Gubernur Kalsel Sabirudar atau Paman Biring melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi 2 penjabat bupati di Kalimantan Selatan, yakni Dinansyah sebagai PJ Bupati Batola dan Endri sebagai PJ Bupati Hulu Sungai Selatan, berlangsung di Aula Idam Khalid, kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Penjabat Bupati Batola dan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan secara resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Kalsel Sahbiri Nur di Aula Idham Khalid, kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Minggu 11 Agustus tadi. 2 penjabat bupati tersebut yakni Dinansyah, Kepala BKD Kalsel, sebagai pejabat Bupati Batola menggantikan Mujiat yang sebelumnya telah resmi mengundurkan diri. Sedangkan pejabat Bupati HSS yakni Endri merupakan Kepala Dinas PMP TSP Kalimantan Selatan menggantikan penjabat bupati sebelumnya yakni Hermansyah yang juga mengundurkan diri dari jabatannya. Pelantikan juga turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel Raudatul Jannah atau Acil Odah, Sekda Prop Kalsel Roy Rijali Anwar, dan sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Pada kesempatan itu Gubernur menyampaikan beberapa pesan penting, diantaranya memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan memastikan berbagai program pembangunan yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan dan kepentingan rakyat. Pesan penting lainnya yakni hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan pastikan seluruh kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi dan koordinasi
dengan seluruh jajaran pemerintah daerah serta unsur-unsur masyarakat. Kerjasama yang baik akan memperkuat kinerja pemerintahan dan memaksimalkan pencapaian target-target pembangunan yang telah diprogramkan. Keempat, laksanakan tugas dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Jadilah teladan yang baik bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat. Hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan pastikan seluruh kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, usai dilantik sebagai pejabat Bupati Batola, Dinansa menyatakan siap melanjutkan program yang belum diselesaikan atau digagas oleh pejabat Bupati sebelumnya. Hal yang sama juga disampaikan Henry, pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan, yang siap melaksanakan tugas dan arahan Gubernur Kalimantan Selatan, termasuk juga melanjutkan program yang sudah dijalankan oleh pejabat Bupati sebelumnya. Adapun program-program kita siap melanjutkan apa program yang belum atau kegiatan yang belum diselesaikan oleh PJ yang terdahulu yaitu Pak Mujiat. Jadi kita fokus kepada penyelesaian kegiatan atau program-program yang belum terlaksana. Dengan sebaik-baiknya mohon dukungan, mohon doa dari semua pihak, terutama keluarga masyarakat Hulu Sungai Selatan, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka kita melanjutkan pembangunan HSS dan untuk memudahkan masyarakat HSS pada umumnya. Pelantikan diakhiri dengan ucapan selamat dan saling jabat tangan oleh Gubernur Kalsel bersama dengan pimpinan SKPD dan tamu undangan lainnya. Muhail, Banjar TV. Dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalsel dan DPRD setempat terus mendorong Kadin dalam mendukung pembangunan ibu kota Nusantara, baik dalam mempersiapkan logistik, investor, dan lainnya. Sebagai pintu gerbang IKN, Kalsel harus meningkatkan konektivitas dengan provinsi lainnya di Kalimantan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan IKN. Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, di sela Rakorwil Kadin Wilayah Kalimantan menegaskan, Kalsel harus menjadi pintu gerbang IKN yang akan memberikan contoh kepada provinsi se-Indonesia, maka DPRD dan pemerintah provinsi akan bersinergi mendukung pembangunan di IKN bersama-sama dengan Kadin Kalsel. Tentu Kalimantan Selatan ini adalah satu bagian dari gerbang ibu kota. Karena mana kami Gubernur Kalimantan Selatan yang kita dipilih untuk menyiapkan persiapan matang, karena mana sebagai gerbang ibu kota itu menjadikan contoh ke 38 provinsi, karena kita siap dengan seperti SDM-nya, begitu juga siap dengan setujuan semuanya. Apalagi koordinasi dan Pak Gubernur sudah ada menghibahkan tanah untuk secepat mungkin nanti. Sehingga hari ini menghadap tadi Bu Ketua, karena Pak Gubernur kesibukan untuk menatakan batu pertama. Karena itu adalah contoh supaya kita keseriusan, karena Kadin ini ada suatu cukup bisa serta membangun bangsa. Sementara staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov Kalsel Husnul Hatimah mengatakan, Kalsel sebagai pintu gerbang logistik harus juga lebih mempersiapkan bagaimana untuk perekonomian dan tentunya meningkatkan perdagangan investor dan juga investasi atau industri yang ada di Kalsel. Selain itu juga bagaimana masing-masing 5 provinsi dapat berkolaborasi, bersinergi untuk dapat meningkatkan perdagangan dan perekonomian regional Kalimantan sampai ke tingkat ASEAN. Tentunya kita di Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang logistik tentu harus juga lebih mempersiapkan bagaimana untuk perekonomian dan juga meningkatkan perdagangan, investor dan juga investasi atau industri yang ada di Kalimantan Selatan. Selain itu juga dengan adanya rakor ini bagaimana nanti masing-masing 5 provinsi dapat berkolaborasi, bersinergi untuk dapat meningkatkan perdagangan dan perekonomian regional Kalimantan sampai ke tingkat ASEAN. Harapannya dengan saling bahu-membahu, pembangunan IKN semakin cepat dan menciptakan wajah baru bagi Indonesia. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya akan kami hadirkan kemeriahan puncak hari jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan. Informasinya hadir usai jeda.